kepada umatnya, tugasnya Nabi kepada umatnya, yang Nabi Muhammad itu umurnya tidak begitu panjang, tapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad semakin berkembang dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada semua pengurus, semua ustadz, ustazah, semua santri Pondok Pesantren Hidayatul Thulab, marilah kita bersama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil. Kita selalu mendapat nikmat taufik hidayah dari Allah. Pada pagi hari ini kita bisa mengadakan festival ceramah dari beberapa grup. Mudah-mudahan ini benar-benar kita nanti akan mendapatkan suatu ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma. Dengan inilah kita semua nanti akan bisa mendapatkan ilmu, baik yang mereka tampil termasuk peserta maupun yang menjadi juri. Semua yang hadir di sini adalah menjadi juri. Maka nanti kalian semua akan diminta tanggung jawabnya. Kalau kalian semua tidak adil, artinya zalim, nanti juga ada pertanggungjawaban. Oleh karena itu maka kalian semua yang menjadi juri usahakan bisa yang adil, yang jujur, tidak bohong, tidak menganiaya. Kalau baik katakan baik, kalau tidak baik katakan tidak. Menurut kalian semua, yang perlu menjadi suatu wawasan bagi kalian semua adalah satu sabda Nabi yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, tidak mewariskan apa-apa. Yang diwariskan adalah ilmu. Yang diwariskan ilmu. Maka al-ulama itu berarti pewaris Nabi. Semakin banyak mendapat ilmu yang dari Rasulullah melalui Al-Quran dan hadis dan sudah dikembangkan oleh para ulama,
semakin banyak mendapatkan ilmu berarti semakin banyak mendapatkan warisan dari Nabi. Semakin banyak mendapatkan apa? Warisan. Nabi Muhammad mewariskan ilmu, dan di dalam ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada umatnya ini, nanti umat yang mendapatkan warisan dari Nabi itu akan bisa berperan seperti Nabi, akan bisa apa? Berperan, itu penting. Berperan seperti Nabi. Nabi Muhammad itu disuruh apa oleh Allah untuk umatnya? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau berperan seperti Nabi, Nabi Muhammad itu perannya atau disuruh apa oleh Allah untuk umatnya, itu harus tahu. Ini adalah sesuai dengan firman Allah, ud'u, itu yang dikhitabi Nabi Muhammad. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Itu peran Nabi. Perannya Nabi kepada umatnya, tugasnya Nabi kepada umatnya, yang Nabi Muhammad itu umurnya tidak begitu panjang, tapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad semakin berkembang dan berkembang. Karena apa? Karena tugas Nabi Muhammad, peran Nabi Muhammad diteruskan oleh umat sampai sekarang. Dan umat-umat yang meneruskan tugas Nabi, umat-umat yang berperan seperti Nabi adalah al-ulama yang sekarang ini di Indonesia diakui oleh semua pihak, dan itu merupakan suatu realita bahwa yang bisa mencetak ulama itu adalah pondok pesantren. Oleh karena itu tugas santri pondok pesantren sebagai ulama, sebagai pewaris Nabi, penerus perjuangan Nabi adalah ud'u ila sabili rabb, mengajak umat Muhammad ini ke jalan Tuhanmu Nabi Muhammad. Ke jalan Tuhanmu itu yang dimaksud adalah aibis syariah wal Islam, yaitu adalah dengan bagaimana mereka itu umat Muhammad bisa melaksanakan, bisa mengamalkan, bisa menjalankan syariat Nabi, syariat atau aturan-aturan hukum Islam. Itu yang dimaksud syariat. Ada hukum wajib, ada hukum ada hukum ada hukum ada hukum mubah. Hukum itu ada berapa? 5. Itu syariat. Diajak bagaimana umat Muhammad itu tahu tentang hukum-hukum syariat, bagaimana tahu tentang Islam.
Mereka tidak banyak mempelajari tentang itu semua. Yang mempelajari itu semuanya adalah santri. Kemudian bagaimana cara ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Bil hikmati itu adalah ya dengan cara tadi itu, yaitu adalah syariah Islam, yaitu adalah aturan-aturan Islam. Bil hikmati yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang ada kemudian dikembangkan oleh para mujtahidin, ijtihadnya orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi. Itu adalah al-hikmah. Kalau dulu pada zaman Nabi adalah bil wahyi, langsung dengan wahyu, tapi umat Muhammad tidak ada yang mendapat wahyu, tapi wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu yang dipelajari oleh umat Muhammad. Maka Al-Quran, hadis dan ijtihadnya mujtahidin itu dilanjutkan. Yang dimaksud bil hikmah. Kemudian tidak cukup kita punya ilmu, menggali sebanyak-banyaknya ilmu yang ada di pondok pesantren ini, dari berbagai macam kitab kita pelajari, tapi di situ di samping bil hikmah wal mau'izatil hasanah, cara kita menyampaikan kepada umat Muhammad, cara kita berdakwah kepada umat Muhammad adalah setelah kita mendapatkan bahan, kita mendapatkan ilmu yang kita waris dari Nabi Muhammad, baik itu Al-Quran, hadis dan seterusnya. Setelahnya itu adalah ada lagi yang perlu kita perhatikan, wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah yang baik, ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan al mau'izah al hasanah ay bil ibar, yaitu dengan redaksi-redaksi, dengan ibarat-ibarat, dengan bahasa-bahasa, dan dengan cara-cara yang baik. Tanpa itu mereka tidak akan bisa menerima oleh kita yang kita dapat dari pondok pesantren. Setelah kita mendapatkan apa yang kita dapat, ilmu di pondok pesantren ini, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada masyarakat adalah bil mau'izatil hasanah, yaitu dengan kita harus mempunyai suatu cara-cara, bahasa-bahasa, redaksi-redaksi, dan yang baik penyampaiannya minimal. Makanya kita sangat diperlukan bisa ngomong, tidak di hadapan 1-2 orang, tapi bisa ngomong di hadapan orang banyak, dan dari berbagai macam lapisan masyarakat, mulai anak-anak, orang dewasa, dan siapapun, putra maupun putri, semuanya adalah nanti akan kita hadapi. Bagaimana kita bisa diterima oleh mereka semua. Oleh karena itu maka sangat dibutuhkan dan sangat perlu kita berlatih dan berlatih, seperti acara pada pagi hari ini sampai diadakan festival ceramah itu. Maka kalian semua insya Allah duduk dan hadir di acara ini betul-betul membawa suatu nilai yang sangat tinggi. Kalau kalian semua nanti akan bisa diterima oleh masyarakat karena berlatih pada
pagi ini, mendapat ilmu pada pagi hari ini sampai malam, maka nilainya adalah sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Kita akan mendapatkan suatu ilmu yang disebut ilmu al-muntafa'bih, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang luas dan selalu kita mendapat pahala dan pahala. Amin Allahumma amin. Demikian yang perlu saya sampaikan supaya menjadi suatu wawasan bagi kalian semua dan tahu pentingnya kita berlatih, mengadakan latihan-latihan ceramah seperti pagi hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.